Tapi Pak Dokter, apa sih maunya Pak Dokter terhadap kota ini untuk ke depan? Mungkin mulai hari ini, mulai dari hari ini mengkritisi hingga ke depan, maunya apa? Baik, selamat malam pemirsa, masyarakat Jambi, tentunya dimanapun berada ya. Sehat-sehat selalu. Amin 7 sudah menanti mau lebaran. Amin 7. Iya, ya kan begitu Pak Dokter. Betul. Diingatkan juga, mana tahu nanti ngalir. Oh iya, minimal doa ya. Minimal doa. Dan semoga masyarakat baik-baik saja ya, menghadapi situasi Ramadan, apalagi mau mendekati lebaran ini ya. Amin ya. Mudah-mudahan bertemu semua keluarga di tahun ini setelah melewati mungkin 2 tahun pandemi. Iya betul, masa-masa pandemi yang lewat ya. Hari ini lebih apa namanya tadi, kita lihat suasana kota rame gitu keluar ya. Luar biasa ya. Baik, pemirsa, hari ini saya bersama seorang dokter ya. Dokter lulusan dokter, mungkin bidangnya mungkin Pak Dokter lah yang paham itu, yang jelas beliau ini ekonomi ya? Iya, ekonomi, pembangunan dan studi komparatif politik. Wah, itu dia teman-teman. Yang pasti setahu saya beliau ini udah seorang dokter, itu aja. Kenapa saya berbincang dengan Pak Dokter ini? Pak Dokter Nofriardi Verzi ya, Pak Dokter ya. Hari ini melihat suasana memanas atau gimana, mungkin ingin tahu aja dari Pak Dokter lah, nanti sebelum jauh kita berbincang ya Pak Dokter ya. Menyikapi hal-hal terkait ini persoalan ekonomi yang saya lihat ini di kota Jambi ya kan. Dan hari ini muncul lagi pemberitaan yang mungkin agak sensi, mungkin seperti apa, tapi nanti kita coba kupas sedikit apa maksud tujuan berita tersebut, dimana berita itu sedikit aja ya, bahasanya fraksi Gerindra menguliti wali kota terhadap LKBJ-nya gitu. Begitu lah kira-kira. Saya membalik aja. Saya juga membaca itu. Membaca hal ini ya. Beberapa waktu ini, mungkin dalam bulan ini ya, sebelum puasa masuk, bulan puasa masuk, setiap saat ada saja pemberitaan begitu Pak Dokter. Berita tentang menyikapi mungkin persoalan yang ada di kota Jambi ya, mungkin terkait persoalan ekonomi kalau saya lihat, yang saya baca daripada pemberitaan-pemberitaan Pak Dokter itu. Oke. Memang sebelum kita jauh, apa sih yang terjadi Pak Dokter di kota atas pemerintahan yang dipimpin oleh Pak SY Pasha hari ini? Baik, terima kasih Bung Idris, lama tak berjumpa ya. Jadi gini ya, saya kan selaku warga kota, ya, memandang kota Jambi hari ini tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja? Iya, tidak baik-baik saja. Bahasa tidak baik-baik saja ini kan ada kesan. Ada kesan apa itu? Baik-baik. Baik-baik. Meskipun tidak baik. Meskipun tidak baik. Nah tentu indikatornya merujuk ke apa, ya kan? Saya itu orang yang percaya gini loh, Mas Idris. Gimana? Ya kan? Gimana? Suatu konsep pembangunan itu tidak lari dari prinsip dasar kemerdekaan. Prinsip dasar kemerdekaan itu founding father kita ingin membangun jiwa dan badan Indonesia. Membangun jiwa, ya, dan membangun badannya. Jiwa itu pendidikan, kesejahteraan, badan itu bisa infrastruktur dan sarana prasarana perkotaan. Nah, kota Jambi, dua tujuan ini saya lihat menjadi anomali. Anomali itu kan situasi yang bertolak belakang. Yang seharusnya musim hujan, musim kemarau. Ada apa? Ada anomali. Ada situasi bertolak belakang. Iya. Pertumbuhan ekonomi terjadi. Dana pembangunan infrastruktur besar.
Ya. Tapi faktanya, indikator makro kita, pengangguran di kota itu tertinggi sepanjang sejarah kota Jambi berdiri. Sepanjang kota Jambi berdiri. Iya. Mencapai 10,26%, 10,6%. Iya, iya. Ini angka bukan main-main, Pak. Ada sekitar 50.000 sampai 80.000 warga kota yang terkategori miskin. Ya. Setengahnya dalam kondisi akut, sangat miskin. Lalu saya bertanya, kemana konsep pembangunan itu? Nah, selaku ekonom saya berkeyakinan, Mas Idris, dimanapun di belahan dunia, ekonom itu kan tidak hanya bicara pertumbuhan. Betul. Tidak hanya berbicara investasi, tapi ekonom itu harus berbicara pemerataan. Nah, saya lihat pemerataan kesejahteraan itu tidak terjadi di kota. Diinjeksi modal berapapun untuk pembangunan infrastruktur, orang miskin tetap stagnan. Ini kita bisa lihat data BPS 2013 sejak Pak Wali memimpin sampai tahun 2021, angka itu tidak bergerak dari 8 sampai 9%, turun lagi, naik lagi. Itu yang terjadi. Ada stagnasi kemiskinan selama kurang lebih 8 tahun. Artinya ada kebijakan yang memang Tidak terrealisasi atau bagaimana? salah. Salah. Iya. Bukan tidak terrealisasi ya, Iya. tapi Salah. Ya kan? Ada sasaran pembangunan yang orientasinya itu tidak berbasis masalah perkotaan dan masalah penduduk di kota Jambi. Nah, Bentar, ya. Pak Dokter. Tapi hari ini saya juga bukan berarti memuji ya, tapi hal ini tentu kita juga berkaca apa yang sudah diperbuat oleh Wali Kota Jambi sendiri, Pak Dr. Saripasa ya, yang sudah melakukan mungkin ini 2 periode sudah masuk beliau ini. Ya, masuk tahun ke-8 ya. Masuk tahun ke-8. Tentu kan ada perbedaan, Pak Dokter, daripada wali kota sebelumnya yang beliau memimpin hari ini. Artinya kan perbedaan itu kan setidaknya perubahan itu ada. Tapi saya nggak menjelaskan seperti apa perubahannya. Yang jelas hari ini kasat mata masyarakat sebagian ya mungkin mengakui ada perubahan itu yang terjadi saat ini, Pak Dokter. Apakah berbanding berbalik dengan analisa Pak Dokter begitu? Saya termasuk orang yang sangat percaya pembangunan itu proses yang berkelanjutan. Ya. Tidak ada Superman di dalam pembangunan. Sehebat-hebat seorang pemimpin pasti akan tergantikan. Kedalaman masalah setiap pemimpin kota dari masa ke masa itu berbeda. Tahun 60-an ya kan, wali kota Jambi itu masanya berbeda. Jambi masih hutan waktu itu. Kota hanya dipasang. Ya kan? Pak Asari DS tahun 80-an. Pak Zainud Hafiz, Pak Arifin Manap. Level persoalannya itu sama, tapi kedalaman permasalahannya itu berbeda. Jadi tidak bisa juga kita artikan ada wali kota yang terbaik dari sepanjang masa itu nothing, tidak ada. Tidak bisa seperti itu. Nah, kalaupun ada persepsi bahwa ada keberhasilan memoles wajah kota. Kok itu ya, memoles atau memang bukan membangun itu? Memoles, no? Ya kan? Tidak ada pembangunan baru kecuali yang dipoles. Ya kan? Tugu Siginjai itu kan sudah ada. Betul. Beliau poles. Dengan lampu-lampu warna-warni kekinian. Ya zamannya memang udah seperti itu, Pak. Harus dipoles. Siapapun wali kotanya.
Andai teknologi lampu itu sudah ada tahun 60-an, wali kota zaman tahun 60-an udah bikin itu bukan suatu prestasi, Pak. Bukan suatu prestasi itu. Nah, yang menjadi fakta itu, ya kan? Ya. Kemiskinan itu tidak bergerak dari tahun 2013 beliau memimpin hingga hari ini. Makin tumbuh. Ya kan? Kemiskinan. Ada stagnasi, Pak. Stagnasi itu adalah kondisi yang tetap, tidak tersentuh dia dengan program-program dan anggaran pembangunan selama ini. Jadi kalau kita lihat kota Jambi, Pak, kita jangan melihat dari fisik bangunan berwarna-warni, ya kan? Tapi ketimpangan terjadi, ya kan? Distribusi pendapatan dari APBD tidak terjadi. Proyek-proyek pemerintahan dikuasai oleh segelintir oligarki. Ini fakta, Pak. Proyek-proyek infrastruktur besar, pekerjanya dari luar. Orang kita, warga kota Jambi dari manapun berada, tidak meningkat perekonomiannya itu. Tapi dengan adanya, katakan tadi bahasanya moles ya? Iya, dipoles. Tapi saya bilang itu membangun, walaupun kalau memoles. saya itu memoles, Pak. Oke. Oke. Faktanya hari ini yang kita lihat ada pertumbuhan ekonomi, ataukah memang dampaknya untuk seluruh masyarakat kota Jambi atau segelintir orang? Pertumbuhan terjadi, tapi tidak diikuti pemerataan. Nah, itulah yang terjadi di kota Jambi. Kota Jambi. Ada uang 10 juta, Pak, di meja ini. Yang dapat itu hanya saya, Pak Idris nggak kebagian. Apakah itu layak disebut pemerataan? Lewong cuma 10 jutanya untuk saya, Pak Idris nggak dapat. Betul. Saya orang yang insya Allah tidak punya kepentingan apa-apa, Pak Idris ya. Saya bukan kontraktor, saya bukan ASN, saya hanya warga kota biasa. Yang saya pikir ini harus ada yang bersuara. Kita bukan benci Pak Wali, tidak ada persoalan dengan Pak Wali. Dan kita harus mengingatkan beliau. Tapi secara perubahan kita akui kan? Pak, dia kan? Perubahan yang paling hakiki itu mengangkat derajat manusia dari bodoh menjadi pintar, dari miskin menjadi kaya, bukan dari gedung jalan yang tidak dicat menjadi bercat. Itu bukanlah suatu perubahan hakiki dalam suatu konteks pembangunan suatu perkotaan. Oh, mohon maaf ini kalau masih di ketinggian ya, mohon maaf. Mungkin tren pembangunan Indonesia hari ini kota itu gedungnya warna-warni, lampunya kelap-kelip ya, taman kotanya air mancur itu. Iya. Tapi kalau di kota-kota besar di dunia, ke Jepang, New York, Paris, itu udah meninggalkan pola-pola seperti itu, Pak. Orang fokus kepada investasi sumber daya manusia, investasi kesejahteraan pendidikan, kesejahteraan keagamaan, kesejahteraan masa depan, perkotaan, dibanding pembangunan-pembangunan yang hanya menyenangi syahwat mata. Baik, artinya hari ini Pak Dokter mengamati itu dan sudah memberikan suatu analisa mungkin ya. Ini loh yang terjadi di kota hari ini ya. Pandangan Pak Dokter. Artinya konkretnya Pak Dokter, apa yang terjadi sehingga apa yang kita inginkan dan ingin kita rasakan juga tidak tercapai, mungkin salah satunya Pak Dokter yang Pak Dokter rasakan, sehingga Pak Dokter terus mungkin berkoar atau apa tuh mengkritisi apa yang tidak tercapai kira-kira dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Pasar. Konkretnya saya tidak berkoar, artinya mengkritisi ya bahasanya ya. Saya juga sebenarnya tidak mengkritisi, hanya saja kata Pak Amin Rais itu ketika semua orang di kota ini tiarap, kebetulan saya sedikit duduk, kelihatan, wah itu ada yang duduk, padahal saya hanya duduk, ya kan? Karena saya kelihatan kritis karena memang pada orang lain udah nggak peduli, ya kan? Maka saya harus bersuara, ya kan? Bersuara.
Nah, jadi begini ya Pak. Kita ingin kota ini menjadi kota yang harmonis, Pak. Kota yang harmonis. Iya. Kota yang bisa menjadi tumbuh kembang bagi semua kekuatan secara adil, merata, dan terbuka. Hari ini kan harmonisasi sosial di kota relatif kurang baik, Pak. Blok pemerintahan sibuk dan pemerintahannya, masyarakat sibuk dengan rutinitas dan persoalannya, birokrat juga sibuk mengelilingi kekuasaan yang memimpinnya. Tidak ada interaksi. Tidak ada interaksi. Kalaupun ada interaksi formal, diformal-formalkan. Ketemu antara pemimpin dengan rakyatnya dengan status saya raja, you bawahan. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi hari ini. Tidak ada harmonisasi di dalam kehidupan warga Kota Jambi. Kota hari ini, ya kan? Nah, ke depan itu kita pengen Kota Jambi ini menjadi suatu pusat, ya, pusat keunggulan, ya kan? Ya. Pusat pembangunan sumber daya manusia, pusat ekonomi bisnis yang mandiri. Yang mandiri. Jadi agak lucu kalau seorang wali kota, Ya. ya, membangun lapak-lapak jualan. Kalau ekonomi warga bagus itu nggak perlu, karena orang kan bikin lapak sendiri. Nah, kita lihatlah persoalan hari ini. Investasi Pak macet. Padahal kota yang maju itu 40% pembangunnya bisa ditopang oleh swasta. Meskipun tidak sebanding, kita bandingkan dengan, mohon maaf, Tangerang Selatan, Serpong. Ya. Mbak Airin itu gampang kan jadi wali kota di sana. Kenapa? Hampir 60% pembangunannya ditopang oleh swasta. Kenapa? Ekonominya maju. Betul. Nah, kita dengan APBD ini memaksakan pembangunan infrastruktur sekalipun harus berhutang. Apesnya pembangunan itu digunakan untuk proyek-proyek yang mercusuar, tidak menjawab persoalan orang Jambi. Pak, orang Patimura kalau hujan sedikit banjir. Pembangunan pedestrian yang arah Transmart, kalau hujan hari ini Bapak lihat terjadi genangan air. Artinya ya benar. Anggaran seharusnya difokuskan kepada masalah itu. Harusnya. Nah, anggaran diberi hanya ala kadarnya, menyentuh level tersier dan sekunder, tidak level primernya. Bagaimana mungkin parit kita yang dibangun Pak Wali hanya 80 cm, 1 meter, volume air berapa? Ya itu otomatis kita udah banjir. Kita sibuk bangun pedestrian yang katanya menstimulus ekonomi, ya kan? Jadi secara garis besar tidak sehat dalam penggunaan anggaran, berarti begitu? Bukan tidak sehat lagi, ada suatu kesalahan diagnosa dari perencanaan pembangunan di Kota Jambi ini. Ya kan? Kesalahan diagnosa itu tadi. Nah, kita lihat Pak, pembangunan infrastruktur itu kan harus memacu tingkat investasi. Dana infrastruktur besar, tingkat investasi tidak naik. Ya, sebelum COVID juga situasinya seperti itu. Sebelum COVID juga situasi begitu. Seperti itu, ya kan? Nah, Kota Jambi beruntung karena dia menjadi destinasi 10 kabupaten kota. Orang Kerinci, orang Bangko, orang Bungo, orang Tebo, orang Sarolangun, orang Buliang mainnya ke Kota Jambi kalau ada urusan. Otomatis dibandingkan dengan kabupaten mereka, ya kota lebih bagus. Nah, kesana gitu.
Memang bagus. Padahal kopong, Pak. Kopong ya. Kopong. Ya kan ini kopong. Ini ibarat kita kenalan dengan seorang perempuan via Facebook, aslinya jelek. Aslinya jelek. Iya kan? Aslinya jelek, Pak. Ekonomi kita tidak tumbuh. Oke. Iya kan? Oke, Pak Dokter. Oke. Artinya kita udah menyimak secara umum ya, secara luas ini nih. Berarti ada mungkin dikatakan tidak sehat tapi salah, dikatakan sehat tapi salah, begitulah lebih kurang dalam mungkin mengambil kebijakan. Pemerintah kota salah melakukan diagnosa itu aja terhadap kebutuhan pembangunan yang prioritas. Yang terjadi mereka hanya mewujudkan keinginan mereka tanpa melihat kota butuh apa. Oke. Mereka bangun terminal dengan dana miliaran di Rawasari. Sementara angkot semakin menua. Kota Jambi satu-satunya kota kabupaten, kota ibu kota provinsi tidak punya moda transportasi massal. Tata ruang kita juga nggak beres-beres. Janji politik Pak Wali Kota memindahkan pabrik karet yang di Selinca itu sampai hari ini juga nggak terrealisasi. Tapi tadi potong transportasi massal ya? Ya, transformasi massal dulu ada Sikoja. Ya. Gembang-gembong menjelang beliau mau mencalonkan jadi gubernur, tiba-tiba hilang tanpa penjelasan. Barang itu. Ya kan? Kemana? Oke lah, mungkin itu uangnya investor. Uang investor ya. Tapi kan APBD kota ada juga yang digunakan untuk membangun halte, sistem aplikasi, ya kan? Nah, jadi itu semua harus disoroti ya? harus disoroti, Pak. Pembangunan kota itu, Pak, memang butuh publikasi. Oke. Dan beliau unggul di situ. Dia unggul. Oke, kita akui. Tapi hari ini, kenapa fraksi Gerindra ngotot terus menguliti bahasanya? Ini mohon maaf ini. Saya tidak mengomentarin sikap fraksi karena saya bukan anggota dewan. Saya tidak berkecimpung dan berinteraksi di dalam hubungan eksekutif legislatif di kota. Tapi ini kan sensitif, Pak, bahasanya. Tetapi kalau saya lihat selaku orang luar, apa yang dilakukan oleh teman-teman fraksi Gerindra bagian pertanggungjawaban mereka selaku wakil rakyat. Dan itu saya pikir hak mereka. Ya kan, hak mereka yang kalau kita sependapat kita dukung, kalaupun nggak sependapat ya mungkin kita beri masukan. Tapi saya tidak mau mengomentari apa yang terjadi mekanisme itu. Apa yang saya tulis, saya kemukakan, beda trayek. Ya, beda trayek. Kalaupun ada kesamaan, itu adalah kesamaan ide dan gagasan. Kalaupun ada perbedaan, ya memang pada dasarnya itu berbeda, ya kan? Pada dasarnya berbeda, ya kan? Nah, baik. Tapi Pak Dokter, apa sih maunya Pak Dokter terhadap kota ini untuk ke depan? Mungkin mulai hari ini, mulai dari hari ini mengkritisi hingga ke depan, maunya apa? Mas Bung Idris, nggak penting pendapat saya itu. Tapi setidaknya pandangan ya kan? penting, perlu juga gitu, supaya masyarakat awam mengetahui hal itu. Tapi selaku warga kota, ya kan, kota ini harus memberi tempat tumbuh kembang ekonomi, lingkungan, dan kemandirian mereka. Yang hari ini secara ekonomi mereka tertekan dengan retribusi dan pajak yang tinggi. Retribusi dengan pajak yang tinggi. Hari ini secara keberdayaan mereka tidak ditolong oleh program apa-apa dari pemerintah kota. Bahkan pada waktu pandemi COVID-19 di puncaknya, kota Jambi adalah daerah yang paling kecil menganggarkan jaring pengaman sosial. Kalau di kabupaten kota mungkin ada BLT untuk warganya 600.000. Nah, di kota kan hanya mengandalkan pusat dan itu, ya kan? Jadi Pak Idris, Bung Idris, kita itu ingin ke depan pemimpin kota itu yang punya hati, Pak. Punya hati yang memang ingin membangun
Kota itu sesuai potensi dan persoalan warganya. Bukan pemimpin yang tanpa nurani meresmikan sendiri aset-aset yang ia bangun. Saya bangun warung makan, saya resmikan sendiri, saya undang kawan-kawan. Oke. Wah, itu pemimpin yang tanpa nurani. Ya, saya nikah, undang Pak Idris, penghulunya saya sendiri. Gimana dong pendapat Pak Idris? Gimana ini Pak Novi ini? Iya. Itu pemimpin yang meresmikan bisnisnya sendiri di tengah kemiskinan yang terjadi. Itu pemimpin yang tidak punya nurani. Udah nggak punya muka itu, Pak. Ya kan? Tapi kan mungkin itu bagian dari prestasi keberhasilan beliau, Pak. Mungkin nggak gitu. Artinya apa? Kalau dia mendapatkan reward itulah barangkali seperti itu. Menurut dia iya. Ya kan? Tapi dalam konteks harmonisasi sosial, dampak sosial ya. Ya, itu menimbulkan hal-hal seolah-olah kita egois. Pak, seorang gubernur, seorang bupati, seorang wali kota, pada hakikatnya mereka rakyat biasa. Jangan ketika kita menjabat, kita menjadi luar biasa tanpa mau, ya kan, melakukan harmonisasi yang berkeadilan, ya, pendekatan ekonomi yang memeratakan, kesempatan yang memerdekakan. Saya paham. Ya kan? Di mana coba nurani seorang pemimpin kota dengan warga yang masih di ujung pandemi, di ujung, Pak. Pandemi sudah masih. Ya kan? Dengan alasan menghidupkan ekonomi, bermotor gede, Harley Davidson segala macam. Hey, puluhan ribu warga kamu miskin. Kita kaya, Pak. Saudara kita, tetangga kita miskin. Tidak layak kita mempertontonkan kekayaan kita di tengah saudara kita yang miskin, di tengah tetangga kita yang belum mampu. Ini filosofi kehidupan, Pak. Maka saya bilang harmonisasi ya sudah nggak dimengerti lagi. Harmonisasi ya. Ya kan? Tapi hari ini kan kalau saya kembali lagi lah, karena saya tahu betul, Pak, keadaan kota. Ya. Saya hanya ngomong udah berubah gitu aja kota. Oke. Dan ya, itu diakui nggak oleh Pak Dokter hari ini? Perubahan wajah kota hari ini. Bukan, itu saya tidak mengakui. Karena saya punya indikator yang berbeda untuk menilai suatu perkembangan kota. Saya tidak tertegun, ya, dengan pembangunan fisik yang menginjak-injak hak masyarakat di sekitarnya. Ya kan? Apabila ada suatu taman yang dibangun dengan tanaman puluhan miliar, sementara ada orang miskin yang tidak mampu bersekolah, saya menilai pembangunan itu menzolimi hak-hak orang miskin. Ya kan? Jadi itu apa, Pak? Ya kan? Mengecat warna-warni, ya memang model bangunannya udah zaman kini udah kayak gitu, siapapun wali kotanya. Ya kan? Baik, Pak Dokter. Ini pemirsa, anggap ini sebagai edukasi, pencerahan buat kita semua ya. Pastinya tentu bukan berarti kita mencela atau mengkritik lebih serius, tapi inilah untuk kemaslahatan orang banyak yang harus mendapatkan pencerahan dan edukasi bagaimana layaknya kita hidup bermasyarakat seperti itu, mungkin di kota Jambi ya. Iya. Ya. Iya kan? Mungkin ini kan di ujung cerita sedikit, Pak Dokter. Oke lah Pak Dokter tidak mengakui atau bagaimana ya, tapi hari ini kalau saya mengatakan setidaknya ada perubahan lah dari tahun ke tahun sejak pergantian pemimpin ya. Berubah karena memang zamannya sudah berubah, Bu. Karena zamannya sudah berubah, ya kan? Oke. Ya. Tapi hari ini tentu ada garis besar. Eda, mungkin katakan
Apa yang harus kita sampaikan dengan Pak Wali? Mungkin ini kan masih ada masa jabatannya dengan 1 tahun lebih ya. Ya. 2023. Mungkin ada pembenahan dari kota itu sendiri, mungkin yang bisa dituangkan melalui pandangan-pandangan positif yang dari Abang selaku mungkin pengamat ya Bang ya, katakan begitu juga tentang perekonomian Kota Jambi ini. Apa masukan yang terutama untuk wali kota hari ini khususnya Bang? Yang sederhana aja kira-kira. Ya, pesan saya, dibanding anggaran yang besar itu dibangun untuk membangun kantor wali kota, kantor dinas dengan dana miliaran, lebih baik optimalkan, ya kan, dana-dana itu untuk membangun akses ke lingkungan-lingkungan permukiman. Lingkungan-lingkungan permukiman ya. Yang hari ini nyaris tidak banyak akses ke pemukiman-pemukiman warga biasa. Yang justru dibangun adalah akses-akses jalan yang sebenarnya di lingkungan-lingkungan orang kaya, ya kan? Sementara di daerah pinggiran itu tidak dilakukan, sehingga banyak diintervensi oleh pemerintah provinsi dan yang lain untuk membangun itu. Intinya begini Mas, ya kan? Ya. Kota Jambi mulai macet karena memang zamannya udah macet, bukan salah Pak Wali. Zamannya udah mulai memang macet. Artinya apa? Ketika macet, pemimpin kota itu harus menyiapkan alternatif angkutan massal. Jangan paksa masyarakat berinisiasi sendiri membeli kendaraan yang membuat macet. Macet karena memang tidak ada transportasi massal untuk dipilih. Maka siapkanlah itu. Itu dulu. Yang kedua, sebagian warga kita masih mengalami genangan air, banjir kalau hujan. Itu apa solusinya? Optimalkan dana ke sana. Yang ketiga, ada pengangguran 10,6%. Data BPS ini. Ya. Bagaimana solusinya? Bagaimana ada program-program yang menumbuhkan lapangan pekerjaan sehingga bisa mengurangi ini? Ya kan? Bagaimana Kota Jambi bisa bebas dari kasus gizi buruk? Dari gizi buruk. Ya. Kasus stunting. Stunting ya. Gagal tumbuh, ya kan? Kota yang hebat itu, Pak, bukan hanya dikenal dari infrastrukturnya, tapi pada daya saingnya. Bandung itu dikenal bukan karena bangunan-bangunannya sebenarnya, karena ada Trans Studio bukan di situ, tapi karena sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya. Jadi kalau Jambi ingin dikenal, bangunlah sumber daya manusianya, bukan mengecat gedung-gedungnya. Itu dia. Baik pemirsa, mungkin cukup sekian ya. Jadikan ini sebuah hikmah aja lah. Ya, otokritik ya. Artinya kita tapi membangun sifatnya ya. Kita lovely dengan Pak Wali. Tapi hari ini kan kita akui itu wali kota kita kan. Oh iya, karena saya warga kota, saya warga bilang, kota ya kan. Artinya tidak juga kita makar, tidak mengakui beliau, itu juga salah. Saya mengkritik karena saya warga kota. Siap. Siap Pak Dokter. Oke, baik pemirsa, cukup sekian. Saya Bung Idris pamit undur diri ya bersama Pak Dokter. Lain kesempatan kita bertemu kembali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini.